Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita kembali berjumpa dan juga menjumpai Anda dalam Berita Sultan di edisi Rabu 3 Mei 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik dan juga tengah hangat diperbincangkan terkait dengan penembakan yang terjadi di kantor MUI kemarin dan juga seperti apa ancaman dari ajaran sesat. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa kemarin, tepatnya sekitar pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, terjadi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta. Dan juga diketahui pelaku ini seorang pria yang katanya ingin menemui ketua MUI dan disebutkan bahwa ia mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Namun demikian, hingga saat ini motif pelaku juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Lalu apakah peristiwa tersebut ini termasuk dalam aksi terorisme dan seberapa mengancam aliran sesat yang ada di Indonesia? Senang sekali di studio Sultan TV kita telah dibersamai dengan narasumber kita yang akan membahas tema kita hari ini, penembakan di kantor MUI dan juga ancaman ajaran sesat. Telah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Ahmad Tajudin selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Banten dan juga dari MUI juga. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat dan harus sehat kita semua. Harus sehat selalu ya. Baik, masih dalam suasana Lebaran Pak Yai. Maaf ya, lahir betul. batin. Sama-sama minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh, khususnya kru Sultan TV dan masyarakat secara luas. Amin. Nah, semoga nanti tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, Ramadan yang lebih baik Pak Yai ya. Nanti rame-rame lagi di sini. Amin. Baik, Pak Yai, mungkin sebelum kita membahas soal seberapa jauh ancaman ajaran sesat di Indonesia ya, karena memang kita tahu bahwa pelaku ini katanya mengaku sebagai nabi kalau tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi atau didalami juga lah Pak Yai. Seperti apa mendengar kejadian kemarin ketika ada aksi penembakan di kantor MUI Pusat Pak Yai? Baik, peristiwa atau insiden penembakan di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, begitu terjadi beberapa menit kemudian sudah viral di media sosial, dan itu semua mungkin bertanya mengapa bisa terjadi insiden penembakan di kantor MUI. Tentu secara faktual informasi kami dalami untuk kepentingan yang lebih luas, terutama agar masyarakat MUI di kabupaten kota khususnya di Banten itu tidak menjadi ciut nyalinya di dalam hal mengemban misi dakwah MUI di seluruh kabupaten dan kota khususnya di Banten. Informasi secara faktual yang kami peroleh itu beberapa jam kemudian, secara kronologis ada sebuah pernyataan dari salah satu ketua, dalam hal ini Kiai Haji Masduki Baidowi. Dia mengatakan bahwa secara kronologis pelaku atau yang diduga pelaku pada waktu itu sesungguhnya sudah beberapa kali diketahui datang ke kantor MUI Pusat. Kemudian juga datang ke kantor MUI pada saat kejadian, memberitahukan kepada petugas yang ada di depan atau katakanlah kepada OB ingin bertemu dengan ketua. Nah, Pak Baidowi mengatakan dalam pernyataannya, ketua yang hendak ditemui itu siapa? Informasi dari OB yang bertanya itu tidak dijawab oleh pelaku. Bahwa di MUI itu secara struktural ada ketua umum, ada wakil ketua umum, baru di bawahnya ada ketua-ketua dan ada ketua-ketua komisi. Nah, oleh karena itu yang ingin ditemui oleh pelaku ini siapa? Ketua ini tidak disebutkan namanya.
sehingga terjadilah penembakan itu di dalam gedung atau kantor MUI Pusat. Nah, kemudian muncul dugaan-dugaan motif pelaku. Secara pasti kalau motif utamanya dari pelaku, tentu kita harus mendapatkan informasi akurat dari hasil penyelidikan aparat kepolisian. Nah, oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya, seluas-luasnya, percayakan kepada aparat kepolisian. Dalam hal ini Polda Metro Jaya atau Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, kita serahkan, kita percayakan masyarakat sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan sampai diketemukan titik persoalannya apa. Terlepas dari semua itu, kita hanya dapat melihat motif pelaku mengapa bisa melakukan tindakan itu di kantor MUI. Harus dibaca, pertama ini tindakan melawan hukum. Ya. Apapun persoalan dia dengan MUI dan atau bukan dengan MUI sekalipun, harus diselesaikan secara hukum, bukan mengambil tindakan barbar. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, maka tindakan ini masuk kategori pelaku teror. Ya, melakukan teror di kantor MUI yang salah satu tujuannya, ini saya tidak mengatakan motif ya, untuk melemahkan dakwah MUI, untuk memberikan sinyal kepada MUI bahwa selama ini dakwah MUI tidak diterima oleh kelompok mereka. Nah, persoalan kemudian materi yang mana yang tidak disukai, atau materi dakwah MUI yang mana yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok ini, kami pun tidak dapat menduga-duga. Tetapi bahwa kemudian Pak Mas Duki Baidlawi mengatakan bahwa orang ini ada terdengar riwayat pernah mengaku menjadi nabi. Nah, kalau ini persoalannya, tentu MUI sudah pernah mengeluarkan pernyataan fatwa bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi nama ini belakangan berinisial Mustafa atau apa ini namanya, yang pelaku ini kami tidak pernah mendengar nama tersebut divonis oleh MUI menjadi nabi palsu. Nah, sehingga dia baru mengaku nabi. Mungkin demikian. Nah, oleh karena itu, jika ini jadi persoalan, maka ini teror kepada MUI, teror kepada misi suci dakwah MUI, agar mereka, katakanlah demikian, berhati-hati untuk menyampaikan pandangan atau fatwa kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai aliran menyimpang atau sesat. Mereka melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh pelaku ini, jika itu motifnya seperti itu. Nah, kalau soal itu, MUI Kota Serang di Provinsi Banten itu paling banyak di Banten menangani masalah-masalah aliran sesat, aliran menyimpang, dan bahkan nabi-nabi palsu. Yang terbaru misalnya ada Nabi Hidir, mau dilantik sampai gak jadi, itu di Kota Serang. Dulu ada Ratu Ubur-ubur, ya, ini juga mengaku titisan dari makhluk gaib yang namanya Roro Kidul dan menjelma menjadi Nabi Muhammad, yang mereka berkeyakinan Muhammad sebagai nabi itu bukan sebagai laki-laki, melainkan seorang perempuan kelahiran Sumedang. Nah, yang ditangani kebetulan oleh Kapolres waktu itu namanya Pak Kombes Komarudin pada waktu itu, yang saat ini juga menangani insiden MUI Pusat karena beliau sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Nah, kami berharap kepolisian di Polda Metro khususnya Pak Komarudin berpengalaman menangani aliran-aliran menyimpang ini di Kota Serang. Nah, oleh karena itu kami berpesan dan mengajak ke seluruh komponen, khususnya para pengurus MUI dan aktivis MUI, agar tidak ciut nyalinya, agar tidak takut menghadapi teror. Kita lawan siapapun yang menghalang-halangi dakwah kebenaran yang disampaikan oleh MUI dalam bentuk apapun. Mereka yang melakukan teror di kantor MUI ini adalah bagian dari pelanggaran hukum yang kita percayakan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara adil dan terukur. Saya kira ini kronologis awal terjadinya peristiwa itu, dan itu mengagetkan semua pihak. Betul. Demikian kira-kira Mbak. Ya. Baik,
Pak Yai, kalau tadi disebutkan oleh Pak Yai bahwa pelaku penembakan ini sudah beberapa kali mendatangi kantor MUI Pusat, kemudian tadi disebutkan bertemu dengan OB dan ingin bertemu dengan ketua. Namun secara keseluruhan tadi adalah tindakan yang melanggar hukum dan juga ini bukan ditujukan pada satu nama ya Pak Yai berarti? Ya gini, kalau saya menyimak pernyataan dari Kiai Haji Masduki Baidowi, dia salah satu ketua MUI Pusat dan juga dia aktif di PBNU. Dia mengatakan menurut keterangan internal OB, orang ini pernah ke kantor MUI sebelumnya. Nah, saya tidak dapat mengkonfirmasi, tapi saya mendengar pernyataan langsung dari Pak Baidowi, Masduki Baidowi. Terus yang kedua, dia mengatakan ingin ketemu dengan ketua. Nah, kalau ingin ketemu dengan ketua, di MUI ini kan ketua saya sebutkan tadi banyak. Ada ketua umum, ini satu orang. Ada wakil ketua umum, beberapa orang. Ada ketua-ketua, dan ada ketua komisi. Nah, yang hendak dia temui itu siapa? Kalau dia ingin menemui ketua saja, ini harus jelas yang dia maksud ketua apa. Ketua umum, wakil ketua umum, atau ketua-ketua. Kalau kita melihat pada struktur pernyataan pelaku ingin ketemu ketua, tentu OB akan menolak karena tidak menyebutkan ketemu dengan siapa nama tidak itu. Menyebutkan nama ya, Pak Yai ya. Terlepas dari pelaku ini paham tidak struktur kepengurusan MUI. Kalau seandainya dia paham bahwa di MUI ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada ketua-ketua, mungkin dia fokus pertanyaannya kepada saya ini ketemu dengan ketua umum misalnya, tapi tidak menyebutkan. Nah, oleh karena itu patut diduga pelaku ini juga tidak mengetahui struktur lengkap dari kepengurusan MUI Pusat, sehingga dia fokus ingin ketemu ketua. Mungkin yang dimaksud adalah orang pertama di kantor MUI itu, bisa saja ya. Mungkin yang dia maksud ketua itu pada umumnya disebut siapa sih orang yang ada di sini yang ya katakanlah orang nomor satunya misalnya begitu. Tapi sepanjang dia tidak menyebutkan nama, maka OB sudah bertindak benar, tidak dapat mengantar dia untuk bertemu dengan ketua MUI. Nah, ini bacaan kami terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Masduki Baidowi. Tetapi dalam perspektif lain kami melihat siapapun yang ingin ditemui oleh pelaku ini dan apapun dia punya motif setelah terjadi tembakan oleh pelaku kepada kantor MUI dan kepada orang-orang yang ada di MUI, ini jelas pelanggaran hukum yang harus dicari motifnya oleh kepolisian. Karena pertama, tindakannya sudah membuat resah masyarakat. Dan tentu MUI sebagai tempat di materi penembakan itu, dan kami, saya selaku sekretaris umum MUI Kota Serang, menyatakan pendapat ini bukan teror kepada MUI Pusat saja, melainkan ini perlakuan tindakan teror terhadap seluruh MUI yang ada di Indonesia ini, termasuk tentu MUI yang ada di Provinsi Banten, termasuk MUI Kota Serang selaku sekretaris umum. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh komponen MUI, tidak boleh ciut, tidak boleh takut, dan tetap kita akan hadapi suasana seperti apapun agar tetap dakwah MUI sampai kepada masyarakat. Nah, yang kedua ingin kami sampaikan juga, ada motif lain yang ini hanya menduga, mendekati isu-isu pemilu 2024, isu sosial, isu politis dan lain-lain. Ini terlalu panjang, tetapi bahwa secara faktual ini sudah terjadi dan MUI sudah memiliki pedoman bagaimana masyarakat harus melakukan tindakan-tindakan dalam suasana sosial, ekonomi, dan politik secara umum. Saya kira ini perlu kita kembangkan dan ini yang harus kita bahas. Baik. Dan tentunya untuk seluruh jajaran MUI di daerah, kabupaten kota, kemudian juga di Provinsi Banten, tadi disebutkan oleh Pak Yai, jangan gentar, jangan ciut nyalinya, tetap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita percayakan kepada tim kepolisian ya Pak Yai ya, untuk kemudian terus mendalami motifnya. Nah, kalau bicara soal tadi, mungkin ini hanyalah salah satu ajaran sesat yang tadi disebutkan
Mustafa ya Pak Yai ya, namanya yang mengaku sebagai nabi, dan kalau di kota Serang tadi disebutkan oleh Pak Yai banyak sekali aliran-aliran aneh-aneh kemudian bermunculan. Apakah ini juga di Indonesia begitu banyak sekali aliran sesat ini, seperti apa Pak Yai? Kalau konteksnya soal aliran menyimpang sebelum sampai kepada sesat ya, Indonesia sudah cukup banyak. Kita lokalisir saja untuk prototipe di Banten. Aliran-aliran ini banyak sekali. Di Pandeglang sudah ada aliran Bakekok. Nah, ini kan kemudian di Serang sudah ada. Di semua tempat ada. Nah, misalnya kalau ini berkaitan dengan aliran, mereka yang memiliki ideologi yang hendak mengganti Pancasila. Nah, ini masuk ke wilayah politis betul. Hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Maka seluruh cara dia lakukan dan menghalalkan darah saudaranya demi tercapainya tujuan itu. Maka sejak lama yang namanya kelompok negara Islam Indonesia, dan ini saya katakan di Banten ini bagian dari daerah yang subur, ya, pemahaman-pemahaman ini kita sering sebut NII. Ini sudah menyusup ke berbagai tempat, ke berbagai kelompok, ke berbagai ormas. Bahkan kami dengar dari Lampung sana, di mana berasal tersangka atau pelaku, bahwa yang bersangkutan itu punya ideologi, di antaranya hendak mendirikan negara Islam Indonesia, atau dia boleh dikatakan bagian dari jaringan NII. Nah, oleh karena itu di kepolisian harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau ini sudah pergerakannya, maka sejak lama kami sudah mengatakan aliran-aliran menyimpang itu ada dua motif utama. Pertama, aliran yang hendak mengganti ideologi negara Pancasila. Yang kedua, aliran keagamaan, ya, yang keluar dari mainstream. Artinya ingin mendirikan kelompok keagamaan tersendiri. Dan ini banyak sekali. Nah, mulai dari mengaku sebagai nabi, mulai mengaku sebagai Imam Mahdi penyelamat Pulau Jawa, tak-takan, iya kan? Ada Nabi Khidir yang mau dilantik di Pisenda, Serang Kota, sampai nggak jadi dilantik. Ada juga yang mengetengahkan ajaran Islam seolah-olah demikian NII Khilafatul Muslimin. Nah, kalau ini semua rangkaian ini tidak segera dilakukan upaya-upaya pendekatan pembinaan oleh MUI, makin banyak tumbuh di mana-mana, makin banyak pengikutnya. Maka ketika mereka berpikir liar, semua yang bertentangan dan menghalangi dakwah mereka, mereka halalkan darahnya. Oleh karena itu, MUI Pusat menjadi target penembakan yang dilakukan oleh pelaku. Yang diduga diantaranya mereka atau pelaku ini memiliki kesamaan ideologi dengan negara Islam Indonesia. Nah, kemudian isu lain yang terus berkembang mengikuti kelompok-kelompok ini. Ini kan lagi liar sekarang isunya. Di media sosial, secara faktual kita melihat bermacam-macam aliran-aliran itu. Katakanlah sebuah lembaga pendidikan di Indramayu. Ini disebut-sebut dalam berbagai isu-isu keagamaan. Ini makin menghangatkan suasana yang arah dan tujuannya dapat terbaca ingin mengganti ideologi negara Pancasila menjadi negara Islam. Nah, kalau dilakukan secara baik-baik, tanpa melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain, menghalalkan darah orang lain yang seagama dan seiman, ini jelas tindakan terorisme yang harus ditegakkan hukum berdasarkan undang-undang terorisme. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Yai, artinya ancaman terorisme dan juga tadi para pengikut aliran menyimpang tadi dan juga pelaku yang kemudian nantinya ke arah terorisme tadi, artinya di Indonesia ini masih tumbuh subur ya. Bagaimana kemudian Pak Yai melihat mungkin langkah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, apakah masih belum tegas untuk kemudian juga memberantas semuanya? Karena memang kalau kita lihat kan ini, kalau kita lihat misalnya ada pondok pesantren misalnya yang memang disinyalir mengarah ke sana, sudah ada pondoknya, ada pelangnya, namun pemerintah ini rasanya belum bisa menindak
Saya kira menutup. bukan tidak menindak ya. Ya begini, ini kilas balik. Bahwa pernah ada usulan untuk mengajukan RUU keamanan negara tentang dibolehkannya aparat tertentu dapat menindak sebelum kejadian terjadi. Oke. Artinya, katakanlah sebut aparat intelijen, dia mengetahui akan terjadi sesuatu dengan melihat fakta yang ada. Dia tidak bisa melakukan pencegahan penangkapan, maksud saya penangkapan. Mengapa? Karena undang-undangnya tidak memberikan kewenangan itu. Oke. Nah, maka ketika ini diusulkan tidak disahkan oleh DPR, yang terjadi kemudian, kalau sudah terjadi secara faktual, secara fisik, maka hukum baru bisa menyentuh. Nah, terkait dengan isu-isu aliran itu, sudah ada lembaga pendidikan, bahkan sudah memiliki izin dan lain-lain. Secara normatif, semua lembaga pendidikan mengikuti kurikulum yang ditempatkan atau yang disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tetapi di luar aspek kurikulum, inilah yang kemudian menjadi penyimpangan. Sehingga jangan kaget kalau ada lembaga pendidikan yang dituduh atau mengajarkan praktek melawan negara, pemberontakan kepada negara yang sah, bahkan dia hendak ingin mengganti ideologi negara, itu konteksnya di luar kurikulum. Sehingga pemerintah tidak dapat menindak dengan tegas, karena kalau diteliti kurikulumnya benar, ternyata di luar itu. Nah, oleh karena itu, bagi lembaga pendidikan yang bernaung di Kementerian Agama atau lembaga pendidikan yang bernaung di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Kependidikan, Kementerian Ristek Pendidikan, tinjau kembali. Kalau ada penyimpangan, segera dilakukan penindakan tegas, mengundangkan undang-undang terorisme, dan segera dicabut perizinannya. Ini hanya merusak saja, ya. Pondok pesantren sejak lama tidak pernah ada hal seperti itu, tapi kemudian muncul. Nah, inilah yang kemudian bukan pemerintah tidak melakukan tindakan tegas, tetapi harap maklum, amanat perundang-undangannya tidak diberikan untuk langsung eksekusi kepada orang-orang yang mengetahui itu. Nah, terutama aparat-aparat intelijen. Nah, kepolisian sudah terjadi, baru ada tindakan. TNI Polri, TNI juga demikian. Nah, oleh karena itu bagaimana ke depan kita mendorong agar ada keputusan presiden atau apalah namanya secara hukum berkekuatan yang dapat melakukan pelarangan dan tindakan siapapun yang bertentangan ideologinya dengan negara Pancasila. Harus dilakukan tindakan seperti TAP MPRS tentang PKI. Nah, sekarang ada ormas yang sudah dilarang, ada ormas yang sudah dibekukan oleh pemerintah. Organisasinya, ya, tapi ideologi dan ajarannya itu tidak ada undang-undang yang sudah dapat menyentuh, melakukan pelarangan itu dan tindakan kepada mereka yang melakukan itu. Organisasinya sih iya benar, sudah dilarang. Tapi ajarannya, mau pakai undang-undang yang mana? Nah, oleh karena itu kita minta kepada pemerintah agar lakukan tindakan tegas dan segera melahirkan peraturan yang terkuat terkait dengan itu. Syukur-syukur sih undang-undang. Ya, kalau undang-undang kan artinya proses pengesahan di DPR. Nah, kalau itu belum sampai ke undang-undang, presiden punya kewenangan, kita dukung untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden dan atau sejenis itu yang dapat melakukan tindakan kepada kelompok apapun yang melakukan pengkhianatan terhadap ideologi negara. Apapun namanya. Saya kira ini persoalan kita. Ya, baik. Artinya perlu payung hukum yang lebih jelas dan juga lebih tegas tadi yang disebutkan oleh Pak Yai. Dan di samping itu tidak hanya menjadi tugas dari aparat saja, namun juga ini harus adanya peran serta juga dari masyarakat ya Pak Yai. Ya. Mungkin ketika melihat mulai mencurigakan atau mungkin ada ciri-ciri yang mengarah ke sana, ini bisa dilaporkan dan juga mungkin bisa melakukan dialog ke MUI misalnya. Nah, kalau kita lihat dari segi konteks Provinsi Banten dan juga mungkin spesifiknya Kota Serang Pak Yai, di tengah karakteristik Banten juga yang religius dan kita tahu bahwa pondok pesantren di Banten juga sangat banyak. Seperti apa Pak Yai? Kawan-kawan dan saudara-saudara di MUI mungkin juga turut serta menjaga pondok pesantren agar tetap berideologi Pancasila, Pak Yai. Iya, MUI
Banten dan MUI Kota Serang dan semua MUI di kabupaten kota di Banten itu harus bersama-sama dengan pemerintah, ya, mendukung program pemerintah untuk kemaslahatan umat. Tentu kalau ada sesuatu yang dianggap tidak relevan dari program atau dari pekerjaan-pekerjaan pemerintahan, tentu MUI boleh menyampaikan kritikan. Silakan menyampaikan pendapat, pandangan, tetapi dengan cara-cara MUI. Ya, MUI bukan turun di jalanan teriak-teriak, tapi MUI dengan cara-cara keulamaan, dengan cara-cara kiai pondok pesantren. Datangi itu para pengambil kebijakan itu, diajak bicara, diajak dialog, sampaikan, bukan dengan cara-cara yang lain. Kalau masih teriak-teriak di jalanan, itu caranya bukan cara-cara ulama, itu caranya yang lain. Nah, kalau MUI ajak bicara orang itu. Masa ketua MUI tidak bisa ketemu dengan gubernur? Misalnya, tidak bisa ketemu dengan wali kota bupati? Bisa dong, sampaikan kepada mereka. Pemerintah perlu dikritik, perlu. Tapi cara MUI tentu bijak, mengandung kemaslahatan. Tunjukkan bahwa ini cara dilakukan oleh MUI. Itu satu. Yang kedua, bagaimana melakukan pembinaan dan tumbuh suburnya di Banten? Saya ingin sampaikan. Beberapa waktu lalu ketika kelompok Khilafatul Muslimin di Lampung juga, di kotanya, katanya pelaku nih yang di MUI, itu di Lampung. MUI Kota Serang kedatangan 4 anggota Khilafatul Muslimin di kantor MUI dan diterima oleh saya dan oleh pengurus yang lain. Apa yang terjadi? Mereka komplain. Dia bilang, "Pak, saya ini pekerjaannya hanya menghafal Al-Quran. Tiap hari saya menghafal Al-Quran dan setoran Al-Quran kepada mursyid-mursyid saya. Tapi kenapa teman-teman saya ditangkapi di Lampung, di Jawa? Jangan-jangan di Kota Serang kami pun takut ditangkap gara-gara menghafal Al-Quran. Kalau ini telan mentah-mentah gara-gara menghafal Quran." Saya tanya kepada dia, 4 orang itu, "Kamu sudah berapa juz hatam Al-Quran dan menghafalnya?" Tidak, beberapa juz. Sudah berapa surat? Tidak, beberapa surat. Kalau begitu sudah berapa ayat yang kamu hafal? Yang katanya kamu sudah dari 2006 atau dari 2016 Anda sudah menjadi penghafal Quran, pengikut Khilafatul Muslimin. Dia mengatakan, kami tiap hari menghafal ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya redaksinya ada kata-kata khalifah. Misalnya ayat yang dia sebutkan, ya, ada kalimat ini jailun fil ardi khalifah. Ada kata khalifahnya. Jadi ayat yang dia hafal hanya ayat-ayat itu. Apa kamu maknanya khalifah? Mengganti ideologi negara Pancasila menggunakan ayat itu. Nah, inilah kemudian yang saya bilang, Anda tidak benar mengaku sebagai orang yang tiap hari menghafal Quran. Ternyata ada penyimpangan di situ. Jadi pantaslah kalau kemudian teman-teman Anda di berbagai tempat ditangkap polisi bukan hanya karena gara-gara menghafal Al-Quran, tapi Anda salah menerapkan apa yang Anda baca. Nah, akhirnya mereka berempat di Kota Serang itu menyatakan kembali kepada jalan yang benar dan dia siap insaf dibina oleh MUI dan tidak jadi mendirikan markas Khilafatul Muslimin tingkat provinsi Banten di Kota Serang. Ini pengalaman terjadi di Kota Serang. Nah, jangan-jangan ini kembali kepada pelaku yang mengaku nabi, juga salah membacanya, salah berpikirnya, kemudian dia seolah-olah mendapatkan wahyu, ya, menghalalkan darah yang lain, dia klaim sebagai nabi, dia tunjuk orang lain yang tidak pengikutnya sebagai musuh-musuhnya. Dan itu terjadi di Kota Serang. Ya, Imam Mahdi, Nabi Khidir, Bisenda, Ratu Ubur-ubur. Udah baca sekali. Ini sudah secara faktual. Orang kalau tidak paham, wow, ini kok orang Islam, aktivis Islam ditangkapin. Padahal mereka tidak tahu sesungguhnya. Betul mereka aktivis, tapi ternyata apa yang mereka katakan itu tidak benar. Dan alhamdulillah di Kota Serang mereka mau dan sanggup dibina oleh MUI. Jadi MUI sangat berperan besar, baik melakukan pembinaan kepada umat secara umum maupun kepada lingkungan internalnya. Nah, MUI harus moderat. MUI harus bersama-sama pemerintah
Dan jika pemerintah ada keliru dan salah, perlu disampaikan kritik, tetapi dengan cara-cara MUI yang maslahat, kepentingan umum dikedepankan, kebaikan dan lain-lain, mencontoh akhlak Nabi. Demikian. Baik, tentunya sekali lagi ini harus mentalnya tetap kuat ya Pak Yai ya, untuk kemudian bersama-sama berdakwah lagi, tetap kemudian juga menjaga ideologi Pancasila yang ada khususnya di Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Pak Yai, terakhir mungkin barangkali ada informasi kepada pemirsa kita yang kita khawatirkan adalah tidak hanya mensusupi tadi instansi pendidikan ya, pondok pesantren, namun juga katanya ada juga yang mensusupi masjid-masjid dan musola-musola misalnya di Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Ciri yang mungkin bisa kita menjadi awalan ternyata ini sudah mengarah ke arah yang menyimpang seperti apa Pak ya? Iya, tidak gampang memang melihat ciri-ciri secara fisik. Ya. Tetapi bahwa ciri-ciri umum itu akan nampak terlihat. Mereka tidak mau bergaul dengan kebanyakan orang karena menganggap dirinya suci. Ini yang paling banyak terjadi. Kemudian juga tidak mau berjamaah secara umum dengan jamaah setempat. Dia membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Nah, kalau sudah ini ada, berikutnya biasanya muncul ciri-cirinya selalu mengkafir-kafirkan orang. Orang yang tidak sepaham dengan dia, orang yang ideologinya tidak sepaham dengan dia, amaliyah ubudiyah tidak sepaham dengan dia, itu cenderung dia katakan salah, bahkan sampai kepada pengkafir-kafiran. Nah, ini ciri-ciri umum. Dan ini sudah menyusup, betul, menggunakan seluruh media yang ada, termasuk masjid dan musola. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, terutama para DKM, ya, menjelang tahun-tahun panas politik 2024 ini, masjid tidak boleh digunakan untuk kampanye. Nah, ini tata kampanye. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye. Di masjid, musola, dan ini DKM bertanggung jawab. Ya, kalau masjid digunakan untuk kampanye partai politik, maka tentu kami akan memberikan pembinaan kepada DKM dan kami akan berhimpun DKM ini ke depan. Kita akan sampaikan kepada masyarakat dan kita mengajak jangan sampai masjid digunakan untuk kelompok kepentingan tertentu, untuk ajang kampanye, mendukung politik kampanye, dan tidak digunakan untuk kepentingan melakukan pemberontakan kepada negara dan pemerintahan yang sah. Ya. Ini clear. Baru masjid itu digunakan secara maslahat. Ya, jangan ada lagi masjid ini mendukung ini, masjid ini mendukung ini, nanti masjid ini dukung ini. Ini masjid nggak boleh digunakan karena masjid adalah milik semua umat. Ya. Siapapun partai politiknya boleh masuk ke masjid itu. Itu masalahnya. Ya, kalau nanti imamnya dari partai A, makmumnya partai B, kampanye di masjid, bubar. Ini yang nggak boleh terjadi. Ya. Imam, makmum, beda partai politik, no problem. Semua masuk ke masjid itu. Tapi tidak boleh menggunakan masjid itu untuk kepentingan kampanye partai politik apapun. Saya kira ini problem kita. Baik, Pak Yai. Warna apapun juga tidak boleh. Warna apapun. Warna masjid aja. Warna masjid saja. Baik, terima kasih banyak Pak Yai Kyai Haji Ahmad Sajudin, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Banten. Betul. Dan juga Sekretaris MUI Kota Serang. Pak Yai, terima kasih banyak. Tentunya ini PR besar ya Pak Yai ya, mendekati tahun politik 2024. Betul. Nampaknya kawan-kawan dan saudara-saudara kita di MUI juga ini bekerja keras untuk menjaga masjid, marwah pondok pesantren. Betul. Yang kemudian juga ini jangan-jangan pondok pesantren juga berafiliasi ke partai tertentu juga, ini jangan sampai ya Pak Yai ya. Baik, Pak Yai, terakhir yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada pemirsa, silakan. Kami mengajak seluruh masyarakat agar tetap tenang. Kemudian serahkan sepenuhnya setiap peristiwa-peristiwa agar dilakukan penindakan oleh aparat. Tidak main hakim sendiri. Dalam keadaan apapun, kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Biarkan mereka yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Sampai kepada clear, inkrah di pengadilan, peristiwa-peristiwa hukum masyarakat kita serahkan sepenuhnya. Tenang, serahkan kepada aparat. Tugas kita adalah membina umat ke arah yang lebih baik dan berbuat
kemaslahatan kebaikan bagi semua. Amin. Terima kasih. Demikian saya sampaikan. Baik. Terima kasih banyak Pak Yai. Sehat selalu, sukses selalu, tetap bersemangat bersama dengan MUI dan juga FKPT Provinsi Banten, dan kita juga berharap bahwa meskipun memang kalau kita lihat peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat adalah bukan yang pertama, dan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan nanti mungkin akan terjadi lagi. Dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Semoga tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya, dan kita berharap bahwa ada tadi perundang-undangan dan juga regulasi undang-undang yang lebih kuat untuk kemudian bersama-sama kita mencegah ya perilaku terorisme dan juga aliran-aliran yang menyimpang tadi. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan dalam tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.